yang posting ya? Itu nggak dapet yang dua tadi. Apa? Close. Wah. Record. Mati lagi sih dari. Siapa? Gak sih nonton. Ake nonton loh. Sudah selesai dah, sudah. Ya apa caranya? Apa ki? Wayaku kan. Loh, siarkan langsung. Oh, invite ya. Harus. Masuk minta, orang kan terus lah. Aku Undang. Nanti aku kirimin WhatsApp ini dong, apa namanya? Thumbnail untuk live-nya. Halo Mas. Halo. Kita ganti yang invite ya. Jawab aja mungkin. Jadi tadi kita sampai pada pertanyaan 3 bulan itu cukup ya buat lulus IELTS. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kalau secara pribadi ya, menurut saya sendiri itu cukup dan enggaknya itu tergantung dari starting point kita. Jadi kita mulai belajar bahasa Inggris dari mana gitu ya. Sini sedikit cerita ya. Jadi ada yang di Pare pun belajar 1 bulan cukup gitu. Atau belajar di English kan cukup gitu. Ada juga yang belajar sampai berbulan-bulan gitu. Ada yang sampai 6 bulan, bahkan ada yang sampai 1 tahun gitu. Dan pasti kita berpikir gitu ya, apaan sih belajar bahasa Inggris doang sampai 1 tahun, sampai 6 bulan gitu ya. Ternyata ya memang it takes time gitu ya. Jadi butuh waktu gitu. Jadi tergantung dari kita, starting point kita di mana. Jadi kalau kita sudah, maksudnya dari kecil ya, atau misalnya udah di rumah ya, kayak kita misalnya agak nganggur, coba-coba baca bahasa Inggris, atau dengerin musik bahasa Inggris, atau nonton film yang bahasa Inggris gitu ya. Kan setidaknya kita terlatih gitu ya. Dikit-dikit terlatih, nggak benar hal gitu ya. Nah, it will help us gitu ya. Itu akan bantu kita buat buat lebih cepat belajarnya. Itu sih. Kalau tadi kan ada di yang apa namanya, yang pertama, yang angkatan pertama itu kan ada 200-an ya, terus kemudian ngerucut jadi 21. Mereka yang 21 ini berarti apa namanya, di level apa sih? Ini ya, sebenarnya kan waktu itu kita bukan niat pilih-pilih ya. Jadi memang waktu itu ada seleksi dan kita nyeleksinya itu berdasarkan skillnya mereka. Jadi gimana waktu itu kita pilih skill yang agak up sedikit, agak ke atas sedikit. Soalnya ini kan akademik gitu ya. Maksudnya kalau memang kita non akademik ya, misalnya speaking aja gitu buat sehari-hari ya. Dan mungkin kita bisa pilih yang teman-teman dari kemampuan basic atau mungkin middle dan lain sebagainya. Cuman karena kemarin agak ini ya, maksudnya apa itu, IELTS, jadi kita sengaja pilih yang agak up gitu. Jadi setelah itu dipilih dan alhamdulillah jadinya 21 itu. Gitu. Itu setiap seminggu berapa kali, Mas? Seminggu 2 kali. 2 kali. 2 kali. 2 kali via ini ya, online. Jadi bisa Zoom, bisa Google Meet. Tergantung dari tutornya. Tutornya nggak 1, Mas, itu ada 3. Jadi 21 itu kita bagi ya. Jadi 21 anak itu kita bagi menjadi 3 kelas. Jadi nanti jaringan. Nanti ada yang tentang speaking. Nanti dites lagi, setelah tes kemudian teman-teman akan dibagi yang kelas atas, kelas menengah, kelas bawah. Itu dari 21 anak itu. Nah, nanti tutornya itu akan mendampingi
tujuh anak itu. Jadi kita lebih fokus bis ya. Jadi kita lebih fokus satu tutor pegang 7 anak gitu. Jadi nggak banyak-banyak. Enak Gitu juga sih. ya. Kalau dari sisi peserta mereka ada kewajiban tertentu nggak sih? Maksudku kalau misalnya kalau gratis itu kan kita kadang susah untuk apa ya istilahnya mengikat orang untuk benar-benar ngikutin programnya kita dengan serius gitu loh. Maksudku ada nggak sih komitmen Benar-benar tertentu? sekali. Alhamdulillah ada setelah evaluasi gitu ya sama tutor-tutor yang lain setelah diskusi gitu ya. Ada juga apa itu yang kita buat aturan atau rulesnya gitu. Salah satunya adalah kita ada fine mas. Jadi kayak denda gitu bagi mereka yang nggak serius gitu. Jadi memang kita benar-benar serius di sini ya. Soalnya tutor-tutor juga meluangkan waktunya gitu ya. Saya yakin Ya. soalnya tutornya macam-macam mas. Ada yang sudah apa itu tutor saya itu salah satu tutornya dari kita itu ada yang sudah AS-nya 7 gitu. Ada yang sudah AS-nya 8 gitu. Dengan anak AS 8 itu nggak mau dong. Maaf ya kalau di Ya. Jakarta dengan apa disuruh ngajar gratis gitu ya. Di Jakarta bisa 1,5 jam mereka bisa 200 300 gitu ya. Dengan di Agnesting kan gratis gitu dan saya nggak ngasih apa-apa sama mereka jadi memang karena kita friend relationship aja ya karena pertemanan aja karena friendship aja jadi kita lebih ini dan itu juga ada salah satu dari kita yang keterima di LPDP lagi ke Australia ya di Australia jadi ya memang kita benar-benar harus serius jadi kita ada denda bagi mereka yang nggak serius jadi tugas kalau nggak dikerjakan lebih dari 2 kali ya 2 kali sampai 3 kali nanti ada denda juga gitu jadi kita maunya denda dengan syarat bahwa kamu harus serius gitu agar mereka lebih serius tapi kalau mereka yang ikuti semua aturan itu sampai kelas berakhir ya mereka nggak ini apa nggak kena denda gitu begitu sih Ya, ya. Itu programnya sampai ini juga nggak sih apa namanya menyelenggarakan atau mereka bebas aja ya ikut tes IELTS sendiri mandiri atau dikoordinir sama English think tank. Oh, kalau tes IELTS-nya, kan tesnya itu kalau kita nggak bisa ngeluarin ini mas, ngeluarin hasil tesnya mereka. Karena tesnya mereka itu kan, Memfasilitasi gitu. nggak bisa karena tesnya itu kan ini apa itu harus yang apa itu Ada lembaganya kan? ada lembaganya gitu, harus yang asli ya gitu ya. Dan asli dan itu Iya. di YALF di Surabaya atau di tempat lain. Bisa juga di British Council ya. Jadi itu nggak hanya di Surabaya, Iya. bisa di tempat juga gitu. Dan itu harganya cukup mahal, kurang lebih 3 jutaan gitu sekali tes. Jadi kita nggak bisa memfasilitasi, kita cuma membantu belajarnya teman-teman begitu. Oke. Ini sekarang angkatan berapa mas? Ada yang program yang masih jalan atau sudah Sekarang selesai? kemarin terakhir batch 3 sih ya. Batch ini Batch cuma 3. sekarang jadi sekarang kita memang itu masih baru kok Mas, baru tahun kemarin. Belum Iya. dapat saluran gitu ya. Tapi karena memang kita sekarang kebetulan teman-teman lagi banyak kegiatan jadi kita masih off kemungkinan nanti kita buka lagi gitu. Kapan ini rencananya mas? Buka lagi? Ya nanti kita lihat dulu. Insya Allah kita masih mau diskusi sama teman-teman. Karena jujur Mas ini nggak ini ya, nggak hanya dari teman-teman dari maksudnya dari satu ini ya, dari satu universitas ataupun dari satu ini kita banyak dari teman-teman. Ada yang dari Brawijaya, ada yang dari UGM, ada yang dari UNED, ada yang dari mana gitu. Jadi kita teman-teman kita yang udah pernah belajar bareng di Pare, kita akan coba untuk menarik teman-teman mau nggak kita ini loh itu belajar berbagi gitu di English Think Tank. Oh, berarti tutornya ini sebenarnya adalah kemarin yang juga ketemu di apa namanya di Pare ya? Iya. Emang beragam.
teman-teman rata-rata dari pantai dan memang beragam. Dan kita memang apa itu semua tutornya harus pernah tes IELTS mas gitu. Jadi kita nggak mau bukan kita ini ya sok-sokan atau apa. Jadi memang kita taught by certified IELTS tutor gitu. Jadi diajar Ah, oleh teman-teman yang sudah pernah tes IELTS begitu. Plastik kan iya harus berilmu dulu baru ngajarin ya. Gitu sih kita Ah, belajar gitu untuk oh, menjaga oke. kualitas kita ya. Iya, iya, iya. Menarik, menarik. Jadi kami kemarin itu kepikiran juga ada yang ngasih ngasih masukan kalau misalnya jangan hanya ya motivasi bagus untuk orang dapat beasiswa, tapi kan dapat beasiswa itu kan syaratnya ada banyak ya, terutama yang pengen keluar negeri kan bahasa Inggris terutama kayak gitu. Hmm. Tapi PR apa namanya PR-nya juga sih nyari anak-anak yang mau sungguh-sungguh belajar. Itu teman kita pernah ada yang juga apa namanya anak sastra Inggris gitu bikin kelas. Ternyata tangan-tangannya adalah muridnya itu yang jaga apa namanya sih motivasinya itu orangnya yang ngajarin udah sungguh-sungguh ternyata muridnya hilang gitu sih. Berarti ini kalau misalnya nih nanti kita kami kan masih ada 3 minggu lagi nih mas apa namanya talkshow sama teman-teman penerima beasiswa. Nah coba-coba lu main. mungkin nggak ya kita kalau ada yang tertarik gitu di pengen belajar bahasa Inggrisnya nanti kita mereka ini apa namanya kita organisir terus nanti teman-teman dari eh, English Think Tank gitu bisa kita ketemukan gitu ya. Kuliah mau kemana kuliah? Mungkin kemungkinan bisa mas ya, mungkin bisa by teks saja kita coba nanti kita teman-teman bisa apa masa bisa teks saya bisa apa tuh kirim pesan saya nanti kita akan diskusi dan saya akan menanyakan tentang kesediaan tutor kita begitu. Kalau tutor yang teman-teman di Lumajang ada berapa sih? Iya ya, pulang malam ya. Oh ya. Gimana gimana mas? Teman-teman tutor yang yang asalnya dari Lumajang ada berapa orang di English Think Tank? Kebetulan belum ada mas. Kebetulan belum ada dan kita adanya masih dari Lumajang dari Lumajang saya sendiri kemudian ada yang dari Blitar juga ada yang dari Jombang dan juga ada yang dari Jawa Tengah. Jadi kita masih belum ini mas ya kita benar-benar belum besar sih. Kita masih mencoba create gitu ya mencoba buat. Oh, berarti bisa juga kan kalau misalnya nanti ada teman-teman teman-teman yang sudah apa namanya sudah tersertifikasi juga. Kalau misalnya mau jadi tutor gimana mas? Boleh. Nanti malah dengan senang hati gitu loh. Jadi saya pengen juga di English Think Tank ini kita kalau emang ada tutor dari Lumajang, mari kita fasilitasi, kita belajar bareng di English Think Tank. Jadi mungkin teman-teman yang dari Lumajang itu nanti bisa sharing. Jadi misalnya butuh ini ya, kita nanti belajar di English Think Tank dulu. Nanti yang sudah belajar di English Think Tank mungkin bisa disaringkan di Lumajang secara offline gitu ya. Jadi mungkin lebih apa ya, lebih terasa gitu ya manfaatnya gitu. Boleh lah mas, boleh insya Allah. Dengan senang hati insya Allah teman-teman bisa membantu. Iya benar. Kita pengen banget nih ada lagi lebih banyak gitu lah anak-anak Lumajang yang punya pengalaman belajar di luar gitu kan. Iya mas, iya itu makanya soalnya juga teman-teman dari apa ini juga banyak yang ini ya di Lumajang juga banyak yang ini sebenarnya maksudnya qualified banget kemampuannya banyak-banyak yang ini cuman kadang mereka satu kurang informasi dan yang kedua kurang berani sehingga ya kadang mereka ini ya pesimis dulu aduh gimana ya kalau aku sekolah di luar negeri atau kalau aku ini gitu ya itu sih. Katanya mau kuliah lagi ya mas? Di mana? Ya alhamdulillah
di ini sih di Taiwan. Oh wow. Ambil apa mas? Alhamdulillah masih ini ya, masih linear electrical engineering, teknik elektro tetap. Beasiswa juga? Ya alhamdulillah. Wow. Kapan berangkat mas? Sebenarnya ini Udah bisa lah berangkat? ya itu sebenarnya tahun Belum, kemarin berangkat. Tahun 2020 kemarin berangkat. Oh berarti sudah But, mulai perkuliahan? kemarin saya diper, jadi saya sebenarnya kan 2020 berangkat offline gitu di sana. Cuman karena memang corona, jadi semuanya harus. Jadi saya pilih defer, jadi saya pilih tunda dulu, dan kemudian setelah ada beberapa proses perubahan, jadi saya ikutnya semester ini insya Allah. Dan ini sebenarnya berangkatnya ya Februari kemarin, tanggal 2 atau tanggal 3, cuman karena corona lagi, jadi insya Allah Maret ini insya Allah kita sama teman-teman yang dari ini teman bareng nanti berangkat bareng di sana. Sebenarnya ada nih ya di kampus apa itu kemarin Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak Aulia ya? Halo? Yang di Taiwan, iya. Mbak Aulia ya? Itu Mbak Aulia Iya. di NCU. Saya di NTUSP-nya. Jadi saya di kota Taipei-nya, di ibu kotanya. Bagus tuh berarti nanti bisa saling terhubung ya. Ya, amin. Saya malah senang Mas kalau ada teman yang sejalan kita bisa majukan Lumajang lebih baik gitu ya. Iya Saya benar. Saya sebenarnya juga ini ya, sudah keterima di kampusnya Mbak Aulia. Cuman saya cancel. Wow. Iya kan kalau misalnya sudah pernah mengalami keterima itu jadi pengen terus kan akhirnya sebenarnya tinggal mematahkan ketakutan kita aja ya sih. Iya sih Mas sebenarnya ya kan. Yang penting itu kita percaya sama yang di atas itu. Insya Allah membantu. Ya. Pasti membantu gitu. Ya. Seru banget nih. Semoga kita punya kesempatan untuk ini ya. Mas Harun di Jember setiap hari apa sih? Atau malah ke Lumajangnya yang jarang-jarang? Ke Lumajangnya yang jarang. Nggak jarang banget sih. 2 minggu sekali juga, kadang seminggu sekali juga pulang. Main-main ke rumah. Iya tentu saja kita. Aku pernah sih ke apa sih sing kayak danau itu lali. Di Babakan. Apa lek? Rawa Kancu. Awalnya kan Mas? Kadon Mas. Aku di ini Mas. Ya? Sama kafe tengah sawah. Tengah sawah. Kafe tengah sawah. Loh, itu kan di Cekung, Mas. Oh, Banjarwaru. Oh, durung tahu. Oh, iya. Di kono kafe tengah sawah, Mas. Itu rame kok malam tuh sama anak-anak juga, banyak anak-anak muda di situ. Ya rumah saya nggak jauh banget dari paling sekitar 10 menit sih dari situ. Sama pom terakhir sebelum arah Semburo. Iya. Pom kanan jalan itu. Sebelum pom itu ada jalan masuk ke barat, nganan di tikungan itu. Di arah sana sudah. Hampa Mas. Iya paling. Lali aku jenenge kopian nih Mas. Oh, ngeliatnya air. Lek sing di daerahku saya hampa. Iya, berarti nanti kabar-kabar lah kalau balik, Mas. Insya Allah. Sekalian mampir ke rumah boleh. Siap. Senang banget kita. Penutup nih buat teman-teman yang teman-teman Lumajang yang pengen kuliah tapi masih takut-takut atau banyak ketakutan.
apa yang harus dilakukan, Mas? Sebenarnya sih yang ini Mas, saya cuma ada 2 tips. Yang pertama, kita yakin bahwa menuntut ilmu itu lebih baik gitu ya. Yang pertama itu. Jadi setelah kita punya keyakinan bahwa kita ada kewajiban untuk menuntut ilmu, ya kita akan belajar nanti efeknya gitu. Yang kedua, ya di dalam apa ya, perjalanan menuntut ilmu pasti ada lika-liku ya. Entah lika-liku itu kita terkendala dengan biaya, dengan apapun gitu ya. Dengan keluarga yang kadang nggak ngizinin gitu ya. Ya kita yakin aja nanti dengan sharing, misalnya kalau misalnya dari izin keluarga, sharing sama dulu sama keluarga, niatnya gimana, nanti insya Allah lah, Allah pasti ngasih jalan gitu ya. Ya Allah masih ngasih jalan. Saya juga pingin kok Mas, teman-teman itu apa ya, bisa kuliah gitu ya. Apalagi saya dari desa ya. Saya murni dari desa ya. Jadi di desa dan teman-teman di desa itu takut banget itu. Cuma saya masih belum bisa ngasih sumbangsi lebih kepada desa saya gitu. Tapi suatu saat nanti saya pengen gitu. Pertama sama Lumajang Iya, juga. iya. Iya, iya, amin. Mas Harun, terima kasih banyak sharing-sharingnya. Semoga kita bisa sambung Sama-sama. nanti di offline. Amin, amin, amin. Sukses untuk rencana pendidikannya. Amin, amin. Insya Allah doakan. Salam dari hostnya tadi, jaringannya. Terima kasih, Mas. Oke, Sampai ketemu. Mas. Oke. See you. Ya, see you. Mohon doanya ya. Ya, sehat-sehat, Mas. Amin, amin, amin. Semoga sukses juga. Dadah. Ya, terima kasih Mas. Ya.